Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kelas fisika. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi bersama saya, Pak Azizi. Pertama-tama kita akan membahas dulu tentang istilah dinamika rotasi. Apa sih dinamika rotasi itu? Dinamika rotasi berasal dari dua kata, yaitu dinamika dan rotasi. Pada kata dinamika, kita sering membayangkan arti dinamika itu adalah suatu perubahan, terjadinya perubahan. Nah, perubahan di dalam fisika itu ditandai dengan adanya beberapa konsep. Yang pertama, gaya. Terus yang kedua, hukum Newton. Yang ketiga, energi kinetik. Yang keempat, momentum dan impuls. 4 konsep ini pernah kita pelajari di kelas 1 semester 1 pada bab tentang dinamika gerak. Sedangkan kata rotasi, gambaran untuk memahami tentang rotasi yang harus selalu kita ingat adalah rotasi itu pasti memiliki suatu poros. Kata lain dari rotasi disebut dengan gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu pasti memiliki poros. Jadi rotasi, konsep yang harus diingat, pasti memiliki suatu poros. Dari masing-masing kata ini kita gabung menjadi satu, di mana dinamika rotasi itu membahas tentang konsep-konsep dinamika yang digabung dalam gerak rotasi. Sehingga apa? Konsep gaya pada dinamika berubah menjadi momen gaya. Ini perubahannya bukan cuma di namanya saja, tapi juga berubah pada konsepnya, momen gaya atau torsi. Hukum Newton sama di dinamika rotasi pun membahas tentang hukum Newton. Energi kinetik pun dibahas, momentum dan impuls pun dibahas. Istilah momentum berubah menjadi momentum sudut. Kita refresh kembali pada kelas 1 dulu, di mana hukum Newton itu kita tahu terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 itu membahas tentang keseimbangan, di mana sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini artinya resultan gaya yang bekerja tidak ada, sama dengan 0. Sedangkan hukum Newton 2 membahas tentang gerak benda tersebut yang menghasilkan adanya percepatan. Sehingga resultan gaya dari benda yang bergerak sama dengan M kali A. Sedangkan pada hukum Newton yang ketiga, itu membahas tentang adanya gaya aksi dan reaksi, di mana besarnya gaya aksi sama dengan besarnya gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan dengan adanya tanda negatif. Terus energi kinetik, kita masih ingat rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Momentum, simbolnya P dengan rumus M kali V. Impuls, simbolnya I dengan rumus F kali T. Ini beberapa konsep yang sudah dipelajari di kelas 1. Silakan dilihat kembali pada kelas 1-nya kemarin. Selanjutnya tentang pemahaman momen gaya. Kita awali dengan momen gaya. Kalau dalam dinamika gerak, itu ada namanya gaya. Kalau dalam dinamika rotasi, ada yang namanya momen gaya atau torsi. Nah, torsi inilah yang menyebabkan benda itu bisa bergerak rotasi. Torsi di dalam fisika disimbolkan dengan tau. Nah, simbol tau bisa kalian lihat. Nah, ini simbol taunya. Terus pemahaman
torsi secara rumus bagaimana? Nah, torsi itu dirumuskan dengan rumus tau sama dengan FR sin theta. Kenapa kok pakai sin theta-nya? Kalau gaya yang kita kerjakan pada sebuah benda, misalkan ini, sebuah batang dengan poros O dikasih gaya F. Nah, gaya F ini memiliki sudut theta dari batang tersebut. Nah, saat diuraikan ada dua bentuk, satu F sin theta dan dua F cos theta. Nah, yang menyebabkan benda ini bergerak rotasi itu adalah F sin theta ini, bukan F cos theta. Nah, F sin theta ini gaya yang bekerja pada benda tegak lurus dengan R. Terus yang ketiga, R ini harus dipahami dengan betul. R itu diukur dari poros sampai ke titik gaya bekerja. R itu jarak ya, jarak yang diukur dari poros sampai ke tempat gaya bekerja. Terus lanjut. Selain rumus itu ada namanya tau sama dengan R cross F. Ini simbol cross di dalam vektor. Nah, ini cukup diketahui saja, nggak usah dihafalkan, nggak apa-apa, karena pengetahuan kita tentang vektor masih minim. Terus selanjutnya ada tau sama dengan I alfa. Nah, tau sama dengan I alfa ini identik dengan hukum kedua Newton. I-nya itu momen inersia, sedangkan alfanya adalah percepatan sudut. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, kita bahas lebih dalam lagi tentang I dan alfa. Oke, lanjut. Karena momen gaya ini adalah representasi dari gaya, gaya sendiri adalah sebuah besaran vektor, maka torsi bisa dipastikan adalah sebuah vektor. Dengan aturan arah, bernilai negatif jika berlawanan arah jarum jam, bernilai positif jika searah jarum jam. Untuk arah torsi ini, saya memakai konsep yang berbeda dengan yang ada di buku paket. Kalau di buku paket itu, kalau searah jarum jam bernilai negatif, kalau berlawanan arah jarum jam bernilai negatif. Antara konsep saya dengan yang ada di buku paket, itu keduanya sama. Dengan catatan, kalau kita memakai aturan yang saya pakai, maka kalian harus konsisten. Kalau pakai yang ada di paket, ya silahkan pakai paket konsisten, nggak boleh dicampur aduk. Kenapa kok saya memakai aturan ini? Karena saya lebih cenderung untuk mengingatnya itu kalau searah jarum jam bernilai positif. Sekali lagi, dua aturan itu tidak ada yang berbeda, nanti hasilnya akan sama. Yang penting kita harus konsisten. Oke, saya lanjutkan. Terus, karena torsi itu merupakan sebuah vektor, ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif, sehingga resultan dari momen gaya yang bekerja kan tidak, kadangkala kan tidak cuma satu saja kan gayanya yang bekerja. Bisa gaya 1, gaya 2, gaya 3, dan seterusnya. Maka kita bisa menentukan resultan dari momen gaya tersebut. Sehingga gaya F1 menghasilkan torsi 1, gaya F2 menghasilkan torsi 2, gaya F3 menghasilkan torsi 3, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing gaya yang bekerja pada benda tersebut, torsi totalnya penjumlahan dari masing-masing torsi. Ingat, torsi 1, torsi 2, torsi 3 bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Kapan dia bernilai positif? Apabila searah jarum jam. Kapan dia bernilai negatif? Apabila berlawanan arah jarum jam.